ukuran foto itu kurang dari 2 MB. Apabila foto lebih dari itu, maka foto itu tidak bisa diunggah. Kemudian yang kedua, format KTP harus dalam format JPG atau PNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi pengunjung, baik subscriber atau pengunjung baru di channel saya. Terima kasih selama ini telah mendukung channel ini. Semoga channel ini selalu berkembang dan bermanfaat untuk semuanya, sehingga menghadirkan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membuat video tentang masalah-masalah saat kita daftar kartu prakerja, karena saat ini banyak sekali masalah-masalah saat kita daftar kartu prakerja. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Insya Allah masalah Anda dalam saat pendaftaran prakerja atau pasca daftar prakerja itu terpecahkan. Masalahnya apa toh itu? Perlu kita ketahui bahwa program kartu prakerja gelombang ke-12 itu telah dibuka pada hari Selasa 23 Februari 2021 ya. Dan itu akan ditutup pada hari Jumat pada tanggal 26 Februari 2021. Ya, calon peserta pelatihan bisa mendaftar dan login di www.prakerja.go.id. Dan perlu saya sampaikan ini, hati-hati dengan alamat link abal-abal yang mengatasnamakan prakerja. Karena itu tadi, web resmi itu hanya di www.prakerja.go.id. Kalau yang lain biasanya abal-abal, hati-hati. Kemudian kuota untuk gelombang 12 ini disediakan sebanyak 600.000 peserta. Langsung saja ke permasalahan-permasalahan yang banyak ditanyakan di komentar dan inbox ya kemarin. Yang pertama, pertanyaan tentang waktu pendaftaran ya. Informasi, pastikan kalau kalian dapat informasi itu valid dari web resmi www.prakerja.go.id ya. Karena saat ini banyak orang yang memanfaatkan seperti yang tadi saya sampaikan itu banyak link-link atau web yang mengatasnamakan prakerja. Seperti yang disampaikan di halaman resmi web prakerja bahwa pendaftaran kartu prakerja gelombang 12 itu dibuka selama 4 hari ya. Yakni sejak tanggal 23 sampai 26 Februari. Prakerja itu untuk siapa? Program ini bisa diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. Mereka itu siapa saja? Yang pertama itu pencari kerja atau mereka yang masih nganggur atau belum bekerja. Yang kedua itu pekerja atau karyawan yang kena PHK. Yang ketiga, pekerja atau karyawan yang butuh peningkatan kompetensi kerja. Ingat, 3 itu. Kemudian syarat lain itu tidak sedang mengikuti pendidikan formal atau tidak sedang kuliah. Kemudian bukan penerima bansos Kementerian Sosial seperti BSU atau lainnya. Bukan anggota TNI, Polri, ASN, DPR, DPRD, atau BUMN. Dalam satu KK itu hanya dibatasi maksimal 2 anggota saja. Kemudian ada pertanyaan berapa dana bantuan yang diterima. Wah, ini. Jadi peserta kartu prakerja itu akan mendapat total bantuan itu senilai 3,55 juta rupiah. Dengan rincian 600.000 itu untuk biaya pelatihan setiap bulan selama 4 bulan ya, atau total 2,4 juta. Lalu yang 1 juta sebagai insentif biaya pelatihan dan 150.000 itu sebagai insentif pasca survei. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana dengan status sedang dievaluasi, apa itu maksudnya dan bagaimana cara mengatasinya. Calon peserta yang telah mendaftar di halaman login www.prakerja.go.id itu mendapati status sedang dievaluasi itu setelah biasanya proses pembuatan akun,
terus mengisi data pribadi dan melakukan tes. Setelah melakukan seperti itu biasanya ada status sedang dievaluasi. Ingat, status itu hanya tampil di halaman beranda website pendaftaran ya di www.prakerja.go.id, bukan yang lain. Nah, ini biasanya jika mendaftar pada hari akhir ya, sistem merespon agak lambat ya, tidak seperti hari biasa. Maka kita harus sering-sering melihat di dashboard web Prakerja dan sabar menunggu. Solusinya ya itu tadi, kita harus sabar menunggu dan cek berkala hingga batas akhir ditutup ya. Nah, itu sudah menjadi resiko kita jika kita mendaftar di hari-hari akhir seperti itu. Tapi nggak masalah, kita harus usaha sampai waktu ditutup. Kemudian ada permasalahan lagi, banyak pertanyaan aturan saat unggah KTP. Nah, ini juga penting. Yang perlu diperhatikan saat unggah KTP ya. Yang pertama, ukuran foto itu kurang dari 2 MB. Apabila foto lebih dari itu, maka foto itu tidak bisa diunggah. Kemudian yang kedua, format KTP harus dalam format JPG atau PNG ya. Yang ketiga, pastikan seluruh bagian KTP ya, seluruh bagian KTP itu masuk dalam bingkai ya, tidak terpotong. Mungkin hanya terfoto sebagian saja, itu jangan sampai, harus satu KTP full. Kemudian yang keempat, foto harus jelas ya, tidak boleh blur. Agar apa? Agar sistem bisa membaca. Bagaimana kalau perlu diulangi lagi sampai jelas? Yang kelima, KTP yang diunggah. Nah, KTP yang diunggah itu fotonya itu foto bukan fotokopi ya, tapi KTP asli. Jadi yang difoto itu KTP asli ya, bukan fotokopi. Bagaimana kalau kelima syarat ini tadi atau kelima aturan ini tadi tidak dipenuhi ya? Kemungkinan besar itu sistem akan menolak. Nah, kemudian sulit saat unggah KTP. Saat proses pendaftaran akan diminta upload KTP ya. Tapi ya itu tadi, di hari-hari akhir itu pendaftaran upload KTP itu sulit. Ya ini disebabkan karena antrian sistem ya, karena tingginya minat masyarakat di Indonesia itu untuk mendaftar. Solusinya kita buka dan cek upload secara berkala di website ya, hingga akhir waktu. Terima kasih, itulah tadi yang saya sampaikan. Ada beberapa 6 masalah-masalah yang penting dan sering terjadi saat kita melakukan proses pendaftaran kartu prakerja ya. Semoga rangkuman permasalahan-permasalahan ini tadi dapat membantu kalian semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini sehingga saya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.